Memberikan mandat rakyat kepada Haji Benyamin Abdi. Media kasih jalan. Pak, ini masih akses, ini masih akses mas. Pak, ini masih akses. Pak, mundur dikit, ini masih akses. Boleh pakai hand sanitizer atau pakai tangan? Aben. 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 Teman-teman, kasih jalan. Dua, Pak. Teman-teman, munduran ya. Bareng. Sampai rombongan partai. Di stop dulu ya. Dulu ya. Setelah color bar ya. Masa di
Alhamdulillah sempat dikenalin. Oke, siap. Oke, udah. Ya, cukup. Cukup. Ya, cukup. Foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Formulernya mana, Pak? Formulernya gitu. Maju, Pak. Sini, sini. Sana loh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman media yang saya hormati, sore hari ini saya Benyamin Daphni bersama Pilar Sada Iksan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemilihan wali kota yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini verifikasi yang sudah dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa berkas kami lengkap. Sore hari ini saya diantarkan oleh partai pengusung langsung Ketua DPD Golkar Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani, dengan Sekretaris Partai Golkar dan Ketua Pemenangan Pemilu, tim pemenangan Pak Haji Abi. Kemudian kami juga diantarkan oleh Partai Gelora langsung oleh Ketua Partai Gelora Pak Fikri Hamdi dan Sekretaris Pak Subkat. Kemudian saya juga diantar oleh Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Pak Eng Sulaiman dengan Sekretaris Pak Mariano. Demikian juga dengan Bendahara Pak Kasim. Saya juga diantar dengan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Pak Yopi dengan Sekretaris partainya Pak Tayo. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah meneliti berkas kami dan alhamdulillah akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di RSU Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 dan tanggal 9. Nanti akan kami segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media juga yang sore hari ini mengawal pendaftaran kami pasangan calon bakal calon wali kota Benyamin Daphni dengan Pilar Sada Iksan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama koalisinya seperti apa? Partai pengusung parlemennya cuma Golkar ya. Nama koalisinya apa? Terus melihat tanggapan dua pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar, seperti apa? Alhamdulillah, nama koalisi kami Partai Rumah Kita Bersama, Partai Koalisi Rumah Kita Bersama. Kemudian juga kami sengaja memang mendaftarkan yang terakhir karena urut-urutan, ya. Demikian, saya kira dengan yang lain, ya alhamdulillah mereka juga partai pasangan yang lain sudah mendaftarkan diri. Saya kira kita sudah jelas formasi yang akan mengikuti kontestasi ini. Saya sudah cuti hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu saya sudah mendapatkan cuti. Saya dari Gubernur Banten. Saya akan cuti lagi nanti pada tanggal 23 dan 24 September. Berapa targetnya, Pak? Partai yang masa pendukung saya kalau mau diikutin banyak banget, tapi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami sengaja membatasi yang ikut ke KPU ini. Itu pertimbangannya. Itu
tanggapannya Bu, Golkar cuma ditemani koalisi partai dan parlemen Bu, saudara lawan cukup gemuk, koalisinya gimana Bu? Ya, jadi kita mesti melihat apa itu makna dari pilkada. Tentunya ada pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Tentu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ben dan Pilar, Pak Pilar yang meyakinkan kami untuk mendukung Pak Ben dan juga Bang Pilar. Dan kami menghormati apapun yang menjadi keputusan partai. Dan belajar di pengalaman saya ikut pilkada beberapa kali, tentunya adalah bagaimana kita meyakinkan, saya tentu sebagai ketua DPD Partai Golkar meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang diusung kita adalah yang terbaik, yang amanah, yang istiqomah, yang bisa melanjutkan program pembangunan untuk menjadi bangsa lebih baik lagi. Bu, selama pilkada ini ada hambatan nggak Golkar itu koalisi dengan partai lain sehingga dia sendiri gitu? Emang ada hambatan atau jadi common enemy gitu Bu? Oh, enggak juga ya. Itu kalau tanya itu jangan tanya sama saya. Bagi kami, Partai Golkar, kita bersahabat dengan siapapun. Dan Mas juga tentu bersahabat. Tetapi yang pasti, bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa sebuah partai adalah sebuah bentuk organisasi yang tentunya adalah bagaimana untuk menerima aspirasi dan menyalurkan. Pilkada juga sama. Tentunya masyarakat ingin melihat pemimpin ke depan untuk menjadi seperti apa. Tugas kita menghantarkan bentuk mengusung dan mendukung. Yang insya Allah mudah-mudahan Pak Ben dan juga Bang Pilar bisa menang, insya Allah yakin dan dilantik menjadi wali kota, wakil wali kota. Artinya dengan satu partai yakin gitu Golkar ini menang ya? Belajar pengalaman dari saya, tergantung bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu saja. Galeri nampak ada pendampingan khusus dari mana Pak dan juga Pak Ibu dan yang kedua Bu, bagaimana pendampingan maksudnya? Pendampingan itu kan sudah bekerjasama dengan kedua protokol kesehatan melihatnya seperti apa ya. Jadi tentunya saya tahu persis Pak Ben. Beliau 9 tahun lebih mendampingi saya dan beliau tahu apa yang terbaik untuk Kota Tangerang Selatan dan untuk masyarakat Tangerang Selatan. Sebuah pembangunan perlu keberlanjutan. Bagaimana tahapan ini bisa dilakukan untuk mencapai Tangerang Selatan yang hari ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan persoalan mengenai pandemi COVID ini adalah menjadi sesuatu yang baru. Bahwa selama ini kita mengikuti pilkada, pileg, pilpres apapun, tidak ada satu yang namanya COVID-19. Dan sekarang ini terjadi. Ini adalah sejarah bagi Indonesia. Tentu saya berharap bahwa kita tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, melaksanakan hak kita untuk ikut dalam pilkada, untuk menjadi tim pengusung maupun juga masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Tetapi di satu sisi juga kita diuji. Dan kita harus meyakini bahwa untuk protokol COVID-19 atau protokol kesehatan wajib dilaksanakan. Ada tidak ada pilkada dengan kondisi pandemi COVID ini, maka wajib kita semua melaksanakan protokol COVID-19. Pak Ben, satu lagi. Bagaimana membagi waktu antara kerja politik dengan penanganan? Pak Ben kan masih sebagai wakil penanganan COVID yang kasusnya juga di Banten masih zona perhatian. Saya melaksanakan tugas setiap hari tentunya karena COVID ini harus diselesaikan, sehingga sosialisasi saya lakukan itu dalam kapasitas saya sebagai wakil wali kota. Tetapi kalau di luar itu kemudian ada tugas partai, ada tugas politik, ada tugas dalam konteks dengan pemilihan wali kota ini, maka saya minta izin kepada pimpinan, kepada Ibu Wali Kota. Jadi di luar itu saya melaksanakan tugas seperti biasa. Jadi dibatasi Pak ya? Tidak ada. Satu lagi Pak buat Bapak nih. Kenapa Bapak memilih cuti tinggal memilih mundur gitu, jadi wakil wali kota? Nanti ngomongin dibuka dulu, nggak jelas. Nggak jelas ngomongnya. Ya, satu lagi Pak untuk Bapak nih ya. Kenapa Bapak memilih cuti dibanding mengundurkan diri gitu jadi wakil wali kota? Aturannya harus itu, aturan cuti. Ya, lihat aturan aja, nanti baca aturan aja. Tanggapan Pak Pilar kan? Pak Pilar ngomong dong. Ya. Bisa aja dong Pak. Soal pendaftaran ini dan apa aja yang udah dilakukan Bang selama ini? Kayaknya udah sering banget diusulkan gitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah saya mendampingi Pak Benyamin Agni sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan dari awal tahun. Alhamdulillah saya sudah melakukan sosialisasi dan juga pengenalan diri terhadap masyarakat, dan alhamdulillah dampaknya luar biasa dan juga antusiasme masyarakat Tangerang Selatan ini kepada pasangan Benyamin Dagni dan Pilar Sagaisan sangat luar biasa, dan saya yakin kita bisa memenangkan pilkada Tangerang Selatan 2020. Pak Ben, arti warna baju hijau apa Pak?
Insya Allah, karena saya membawa gagasan pembangunan untuk Tangerang Selatan yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya bersama Pak Benyamin Daphni. Insya Allah, saya yakin masyarakat bisa menilai program yang akan kita tawarkan nanti saat kita mengeluarkan visi misi, masyarakat akan tertarik dan juga yakin bersama Ben Pilar Tangerang Selatan bisa terus lebih maju lagi. Pak, warna baju hijau artinya Pak? Warna baju ini Ya. gua tambah cakep kan. Satu yang kedua, ini simbol kelanjutan pembangunan. Karena ini simbol kelanjutan pembangunan. Mengenai lagu Yel Yel ini kan meniru Mars NU Pak. Tanya sama yang ngarangnya. Terima kasih. Pendaftaran itu banyak banget Nanti besok. Penanganan jam malam, Bu. Besok, jangan sekarang. Besok. Bu, penanganan jam malam, Bu. Besok. Besok penanganan. Senin kita gini. Saya pakai baju kuning. Jadi saya nggak punya hak untuk menyampaikan itu. Jadi saya kasih teman-teman, kebetulan besok ada evaluasi. Senin kita konferensi pers, kita coffee morning. Karena ada beberapa hal saya mau minta bantuan teman-teman untuk mensosialisasikan. Saya janji Senin kita coffee morning. Termasuk persoalan yang iya, boleh. Nanti saya kasih kesempatan. Saya pakai baju kuning nanti. Makasih. Pasti belajar pengalaman dari saya dan pengalaman Pak Ben tentunya beberapa kali ikut pilkada baik sebagai calon maupun juga sebagai kandidat. Kita berharap apa yang kita lakukan itu bisa kita terapkan dengan evaluasi tentu hal yang baru karena ini adalah ada pandemi COVID. Jadi tentu perlu ekstra kerja keras untuk bisa melakukan strategi bagaimana pemenangannya. Terima kasih ya. Terima kasih. Saudara-saudara, apakah siap memenangkan Benyamin Daphni? Bilang siap! Ya pada prinsipnya pelanggaran karantina kesehatan. Ya, artinya kalau misalnya mengacu kepada undang-undang karantina kesehatan, ya memang jelas ada pelanggaran gitu ya. Tapi kalau misalnya di undang-undang KPU atau di PKPU maupun di undang-undang pilkada itu memang kan bagaimana menghentikan penyebaran COVID. Kalau di dalam itu memang tidak terjadi ya, artinya tidak ada pelanggaran terkait COVID-19. Tapi di luar itu dengan nampak dan jelas sekali, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang karantina kesehatan. Jadi sanksinya apa sih? Kalau sanksi nanti pidana. Ya, karena tidak ada di kita. Kita cuma hanya membuat kajian bahwa dalam pendaftaran pasangan calon misalnya nanti diduga ada pelanggaran undang-undang karantina kesehatan. Nah itu kita nanti rekomendasikan kepada pihak yang terkait. Gitu. Sementara Bang yang laporan Nggak ada yang laporan. paling mencolok pelanggaran
karantina. Tidak ada laporan. Pantauan langsung. Ya, pantauan lah. Tapi kalau nggak salah di pasal 5 huruf G itu kan disebutkan nggak boleh bawa massa. Nah, ini bawa massa. Ya, itu sudah kita sampaikan ke KPU. Artinya ada nanti kita kalau sikap Bawaslu ke KPU itu akan memberikan teguran. Ya, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik. Misalnya, apakah KPU sudah membuat himbauan untuk tidak membawa massa? Artinya kan KPU sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Tetapi ternyata misalnya tetap ada, berarti bukan di KPU kan gitu. Berarti adanya apakah di tim kampanye atau di orang masing-masing gitu. Apakah ini juga tim kampanye sudah terdaftar atau belum misalnya kan? Statusnya seperti apa saat ini? Gitu. Berarti butuh pendalaman lebih lanjut, Pak? Ya, kita perlu diskusi dengan komisioner Bawaslu lain. Nanti akan hasil 2 hari pendaftaran pasangan calon ini kita akan bawa ke dalam rapat pimpinan, kemudian bentuknya seperti apa nanti. Kalau pas pendalaman ternyata terbukti ada Kita rekomendasikan. untuk diberikan sanksi administrasi gitu ya. Ya, kita akan berikan sanksi administrasi kalau misalnya ke KPU. Tapi kalau misalnya bukan ke KPU ya kita akan limpahkan ke instansi yang terkait. Gitu. Terima kasih, Bang. Ya.